Dan terakhir, mainstreaming SDG pada perencanaan pembangunan. Kita masuk kepada 4 pembahasan pokok, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu perencanaan pembangunan. Perencanaan itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam usaha untuk memilih alternatif yang terbaik yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai hakikat perencanaan pembangunan. Untuk pengertian perencanaan pembangunan itu sendiri, saya mengambil pendapat para ahli. Salah satunya yaitu Soekartawi tahun 1998. Beliau berkata bahwasannya perencanaan pembangunan adalah suatu proses pemikiran dan penentuan secara menyeluruh yang telah dipertimbangkan sedemikian rupa yang dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Tidak disimpulkan bahwasanya perencanaan pembangunan merupakan suatu proses kegiatan untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi seperti suasana, kegiatan, peristiwa, dan sebagainya. Di dalam perencanaan pembangunan tentu ada sistem perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun di daerah. Di dalam proses perencanaan menerapkan 4 pendekatan. Pertama, pendekatan politik. Di dalam pendekatan politik ini terdapat pemilihan presiden ataupun kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang disebut juga dengan public choice theory of planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Pendekatan kedua yaitu menggunakan proses teknokratik, menggunakan metode ataupun kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga ataupun satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder melalui musyawarah rencana pembangunan. Terakhir yaitu proses top down dan bottom up yang dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Teman-teman, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yang ini pertama penyusunan rencana, kedua penetapan rencana, ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan terakhir evaluasi pelaksanaan rencana. Kita masuk kepada tahapan pertama yaitu tahap penyusunan rencana. Pada tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan. Kedua yaitu penetapan rencana. Dalam penetapan rencana ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional ataupun daerah ditetapkan sebagai undang-undang ataupun peraturan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah nasional ataupun daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden ataupun kepala daerah, sedangkan rencana pembangunan tahunan nasional ataupun daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden ataupun di kepala daerah. Ketiga yaitu pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan ini bertujuan untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan yang dikoreksi dan menyesuaikan selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, menteri ataupun kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga ataupun satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tahapan terakhir yaitu evaluasi
pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan itu ada 4. Pertama yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang disingkat menjadi BPKP, merupakan lembaga pemerintah dan kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, akuntansi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, lembaga Bappenas. Bappenas adalah lembaga pemerintahan yang punya tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta penilaian atas pelaksanaannya. Lembaga ketiga yaitu Kantor Staf Presiden. Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Lembaga keempat yaitu Bapeda. Bapeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Pertama, hubungan pihak swasta dengan perencanaan pembangunan. Hubungannya antara lain: pertama, keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksanaan pembangunan. Kedua, membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat mengatasi pengangguran sektor swasta dan juga mampu meningkatkan neraca perdagangan yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Kedua, hubungan pihak pemerintah dengan perencanaan pembangunan. Peranan pemerintah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan karena pemerintah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Permasalahan hubungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam SPPN sesuai dengan prinsip yang dianut oleh negara kesatuan. Terakhir, hubungan masyarakat dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan wilayah baik memerlukan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan karena perencanaan yang baik diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tempat tinggalnya. Konyor tahun 1998 mengungkapkan bahwa pentingnya para masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu masyarakat akan memiliki rasa percaya akan program kegiatan pembangunan bila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan hingga pelaksanaannya. Sustainable Development Goal atau SDG merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berisikan 17 tujuan dan 169 target yang harus diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, Sustainable Development Goal atau SDG dianggap layak atau lebih baik dari Millennium Development Goal karena SDG lebih global atau secara luas dalam mengkolaborasikan programnya. Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan SDG yang mana pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis dalamnya. Program SDG yang ada di Indonesia. Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.